Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Buat lo yang pengen langsung skip ke altcoin, silakan bisa langsung ke bagian paling belakang ya, karena di situ akan langsung charting ya. Nah, tetapi most of the video akan lebih ngomongin soal pembahasan komen. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan komen, kita ingatkan lagi bahwa malam ini kita akan keluar satu data penting, dan ini menurut gua data pentingnya plus-plus. Kenapa? Karena ini ngomongin soal initial jobless claim yang tentunya terkait dengan labor market. Seperti yang sudah kita bahas, labor market memang seringkali menjadi highlight dari ini data-data yang mungkin di highlight ya, untuk yang bisa mengguncang market belakangan ini. Ya, jadi siap-siap 8:30 buat lo yang punya posisi futures, pertimbangkan untuk tutup posisinya ya, just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Oke, itu kurang lebih untuk hari ini. Jangan sampai lupa. Langsung kita masuk ke pembahasan komen ya. Yang pertama dari RKAG Holding ya. Om Toshi, saya sudah di kripto sejak 2020, namun rungkat total karena porto banyak alts. Namun setelah kenal channel ini, sebenarnya saya merasa sangat teredukasi. Terima kasih banyak. Oh ya, tolong bantu untuk kira Polygon Xmatic. Dibantu TA-nya Om. Saya mau coba masuk, soalnya sekarang udah rebalance 50% BTC, 50% alts. Bagus ya, udah lumayan lebih balance. Tapi ya mungkin mau BTC lebih gede dikit juga lebih bagus sih sebenarnya ya. Nah, ini di bawah sempat ada yang tanya. Oh, di sini ada yang sempat komen lagi, semua alt top 50 udah pasang kuda-kuda mau ke bulan, bisa rungkat, gimana ceritanya nih? Gini, soalnya ya dari 2020 tuh kalau lu perhatiin ya, itu dari cycle ke cycle altcoins itu top 10 berubah dengan luar biasa cepat ya. Kayak simpelnya gini deh sekarang ya. Buat yang baru masuk ke cycle ini, kemungkinan besar nggak tahu X Infinity, nggak tahu Decentraland, nggak tahu itu dulu yang Snoop Dogg apa satu lagi tuh ya, box gitu gue lupa ya, itulah ada satu lagi ya. Kayak kita coba iseng aja lihat ya sekarang ya, Decentraland aja ya. Decentraland tuh dulu sempat top 10 Decentraland ya. Decentraland sekarang itu di ranking 89 dari top 10 sampai ke 89. All time high dia itu di angka $5.90, sekarang di angka 76 sen begitu. Jadi ya sebenarnya kalau dari 2020 make sense, masih bisa rungkat begitu. Nah, itu dia makanya kenapa gue tekankan lagi, kita lebih baik punya BTC yang secara rasionya lebih mayoritas dibandingkan alts, terutama di masa-masa QT. Nanti kalau udah QE terus altsnya bengkak sendiri ya nggak masalah, kan berarti ya resiko kita udah beres sebenarnya ya, kita udah TP juga dan lain-lain. Tapi kalau di masa-masa sekarang lebih baik kita punya jangkar yang kuat di BTC gitu ya. Nah, untuk Polygon Matic, oke, kita masukin ke ini ya, ke kotak saran. Nanti kalau cukup banyak ya kita akan bahas juga mengenai Matic ya. Oke, next. Dari Rudy Koba, ada lagi bang newsnya. Ketua Fed Jerome Powell mengatakan Bitcoin adalah pesaing emas, bukan dolar AS. Gue setuju sebenarnya ya. Kalau sampai dibilang pesaing ya bukan dolar, lebih ke emas. Karena ya Bitcoin sendiri pun ya lebih mendekati ke emas secara fundamentalnya. Begitu, bukan fisiknya ya, tapi dari net issuance-nya. Nah, walaupun kalau menurut gua pribadi Bitcoin sebenarnya lebih sempurna. Kenapa? Karena ya lu emas coba lu bawa sekilo di airport. Kalau lu nggak ditangkap luar biasa. Itu kemungkinan besar lu akan ditangkap, ditanya lu mau ngapain nyelundupin emas, padahal padahal emas lu. Begitu. Sementara kalau BTC lu tinggal bawa bahkan sekarang udah nggak perlu udah nggak perlu kayak hardware wallet. Maksudnya hardware walletnya udah nggak perlu kayak bentuk flash disk. Lu bisa bawa kartu kayak Tangem. Lu bawa kartu, beres. Itu semua akses blockchain lu tinggal tap dengan kartu lu. As simple as that. Dan itu nggak terbatas dengan jumlah berapa. Lu bisa masukin berapapun BTC ke hardware wallet lo gitu ya. Ya gue setuju lah, tapi kalau mau dibandingin dibandingin dolar, mendingan dibandingin ke emas gitu. Next dari Bro Andri, enjoy the new all time high, Bitcoin lagi di pucuk adem, seadem Swiss. Wah mantap nih, jargon baru ya, kita kayak Swiss ya. Next dari No Channel, mantap bang, yang ikutin 70% resep Bang Toshi kipas-kipas. Wah iya dong, kipas-kipas ya.
Ya makanya gini ya, sebenarnya kalau menurut gua sebenarnya lebih penting daripada sekarang BTC lagi BTC lagi outperform alts nih, wah mantap lebih profit. Sebenarnya instead of that, menurut gue yang lebih penting lagi adalah kita profit lebih besar dibanding alts pada hari ini ya, walaupun sebenarnya kalau kita mau ngomong, wah udah berapa tahun nih ya, udah dari berapa tahun, dari 2022 kita bilang kan lebih baik pegang BTC secara secara rasionya lebih mendingan gede di BTC 70-30 ya. Ini berapa tahun ya, kita tarik berapa tahun kita mendominasi BTC ya. Nah, sekarang mulai ada pelemahan, tapi ya itu pun masih arguable karena balance sheet-nya masih terus turun ya. Oke, next kita dari Alip Saputra. Ini bisa nggak kesimpulannya waktu mini altcoin season para bandar ambil dari keuntungan dari altcoins, pas udah dapat dia TP terus buat masuk ke Bitcoin untuk jebol di 100.000. Pikiran liarku beraksi katanya. Bisa-bisa aja sebenarnya ya, bisa-bisa saja seperti itu. Karena ya suka nggak suka faktanya Bitcoin dominance meningkat. Begitu, Bitcoin dominance cukup meningkat dengan signifikan, bahkan sampai ke EMA 200. Ini sampai sedikit error di daily ya. Kalau lu lihat di 4 hourly sampai 57.000 ya, sampai ke EMA 200 daily. Tapi nggak tahu kenapa di daily-nya nggak nge-wake sini ya. Lagi-lagi mungkin karena pergerakan super cepat sampai error. Oke, next dari Jimbot. Makasih Bang, berkat video kemarin Porto dibenahin 60-40, selamat dari racun tikus. You're welcome ya. Next dari Irwan 4911. Makanya jangan tebak-tebakan. Lu bilang speak Jerome Powell market akan bearish. Taunya ngepam. Oh, siapa yang bilang bearish? Oke, gini. Kalau cuma sekedar ya bacot sih, gue sih santai, udah banyak. Kalau gue dibacotin sudah sering ya. Udah kebal, 2021 lebih gila ya. Tapi ini kan bentuknya tuduhan. Nah kalau tuduhan nggak bisa, kita harus tunjukkan faktanya. Berarti lu ngomongin video gue kemarin kan? Video gue kemarin ngomongin soal Jerome Powell nih ya. Oke, kita cek gue ngomong apa. Langsung aja deh, nggak usah banyak cincong. Kita langsung cek gue ngomong apa ya. Kita cek di sini. Oh bener ini ya. Daerah sini nih, daerah sini. Kayaknya mundur sedikit deh. Di Davish mungkin boleh posisi. Jadi kita itu jam 2. Oke, masuk ya sini. Jam 2 atau lebih tepatnya 1:45 kita akan ada speech dari Jerome Powell. Jadi siap-siap ada kemungkinan bisa terjadi volatility yang ekstra untuk hari ini. Ya, jadi ya buat lo yang agresif ya dan mungkin ingin mempertahankan posisi lo gitu ya, biarin data penting juga siapa tahu malah kena TP ya, mungkin boleh pertimbangkan ya yang di jam 2 ini mungkin boleh di skip lah gitu ya, ditutup aja gitu just in case volatility-nya benar-benar ekstrim. Ya kita nggak bilang pasti sih ya, tapi kalau si Jerome sampai keluar kata-kata yang mungkin very dovish or very hawkish, ini mungkin bisa membuat market jadi ya mungkin kurang rasional begitu ya. Jadi lebih baik ekstra hati-hati untuk hari ini ya. Oke, beres ya. Lo bisa lihat gue nggak ada ngomong sama sekali bearish ya atau apapun, bahkan ngepam pun nggak. Malah inti dari pembahasan gue kemarin adalah mengingatkan orang jangan tebak-tebakan di situ. Jangan lu buka posisi. Bahkan bukan ngomongin soal buka posisi. Tutup posisi lu bahkan kalau dekat-dekat jam segitu. Nah, berarti ini Bro Irwan antara mau cuma menggiring opini nggak jelas atau jangan-jangan ya daya tangkapnya luar biasa, mungkin lagi ngantuk kali ya, nggak ngerti deh ya. Tapi intinya lu bisa lihat faktanya, gue nggak ngomong sama sekali market akan bearish, mau ngepam atau apa enggak ya. Kita ngebahas bahwa resiko volatility dan itu jelas begitu ya. Ini di bawah ada beberapa yang jawab juga nih, BTC is king ya. Tebak-tebakan, justru di sini ngingetin buat selalu siap dua arah. Kontennya disimak nggak? Semalam aja diingetin buat jaga. Nah itu makanya gue bingung. Gue bahas jaga resiko, suruh tutup posisi. Gue dituduh bilang bearish, mau ngedam lah. Ya lu nonton videonya yang mana, yang ini bukan atau yang mana gitu, atau jangan-jangan nonton channel sebelah terus marah-marah di sini. Ya nggak tahu lah ya, pokoknya untuk Bro Irwan ya gue nggak tahu apa tujuan lo ya, tapi intinya ya ini bullshit ya. Gue langsung straight to the point aja, ini bullshit ya. Oke, next dari Suratman. Tebak-tebakan alt apa yang ngepam akhirnya boncos tapi masih ketolong Porto BTC naik. Nah itu gunanya BTC ya. BTC itu kayak ini sabuk pengaman gitu ya. Lo spekulasi nih di alt, wah ngebut jebret, lo nabrak ada safety belt nggak mati gitu ya. Percaya atau enggak, itu benar-benar nyelamatin gue di cycle pertama gue karena gue tetap masih hold BTC. Kalau gue nggak hold BTC, udah itu gue terbang dari mobil ya.
mungkin terbang 10 kilo tuh. Yes. Oke, next dari Dwika Chandra. Makasih Bang, mulai ngikutin dari akhir Agustus 2024 sampai sekarang. Porto sudah grow 45%. Wah, senang dengarnya ya, luar biasa. Keep it up ya, harus terus konsisten. Dan ya nanti udah dekat-dekat ke ya udah waktunya TP ya, nanti jangan lupa ya. Karena penyakitnya biasanya apa? Oh udah asik nih. Wah momentumnya terus ada nih. Nah nanti takutnya udah keluar SOP TP bandel. Gitu aja sih ya, reminder dari gua. Oke, next dari Amru Rizal. Kalau BTC sudah mencapai harapan besar sebagian orang di angka 100.000 USD, kira-kira udah pergerakan dan harapan selanjutnya gimana Bang? Apakah kita harus menunggu terjadi koreksi sampai dia ke support baru mulai DCA lagi? Terus selain economic calendar, kira-kira website apa lagi yang harus kita jadi patokan memprediksi pergerakan pasar Bang? Secara fundamental sih ya, kalau gue pribadi paling pakai itu aja sih. Ya mungkin ya lu sering-sering baca news lah in general gitu ya. Terus aja lihat ada kejadian apa gitu. Karena kalau misalkan Rusia boom nembakin rudal ke Ukraina lagi itu juga bisa ngaruh ya. Terima kasih Bang Toshi. Sehat selalu sudah bisa membuat channel orang yang murni edukasi tanpa memanfaatkan subscriber jadi ladang uang. Thank you ya. Jadi ya kalau untuk target sih ya sebenarnya banyak ya. Ada yang bilang 150, ada yang bilang 200, 250, 500 ribu. Ada yang plan B bilang sampai 1 juta bahkan. Ya tapi kalau gue pribadi sih nggak akan terlalu fixated sama berapa. Kalau gue sih gini aja, keluar SOP TP ya TP. Udah simple gitu aja ya. Ya simple as that. Itu cara gue ya. Kalau cara orang lain mau kayak gimana ya monggo, bisa beda-beda lah begitu ya. Dan untuk koreksi ya bener, DCA tunggu sampai koreksi, kecuali lu DCA murni. Kalau DCA murni ya udah lu nggak peduli, pokoknya setiap 2 minggu gua beli. Tapi kalau DCA-nya pakai TA ya tunggu sampai terjadi corrective movement. Kayak kemarin tuh kan dapat di EMA 20 tuh, dapat 2 kali kesempatan buat beli di situ ya. Next dari murid Bang Toshi. Bang, ada nggak tips atau peluang buat buka posisi futures selain retest 1, retest 2? Sebenarnya ada sih, kalau mau ngomong ada. Kita bisa pakai Bollinger, ya lalu apa lagi ya? Ichimoku Ryu dan lain-lain. Banyak sebenarnya, cuman kalau gua sih gua paling prefer pakai itu. Gitu. Jadi ya dan enaknya apa kalau retest 1, retest 2 itu dan di daily lu bisa beraktivitas seperti orang normal begitu, nggak harus ditungguin chartnya gitu ya. Wah, thank you nih. Ada super thanks dari Ibu Belanda. Ibu kos Belanda. Wah, ini benar-benar kosnya di Belanda kayaknya ya. Soalnya dapatnya bentuknya euro nih ya. Wah, terima kasih video edukasinya dari sumber tahun ini. Saya mulai sistem DCA bisa bagi untung. Wah, mantap ya. Love it. Ini juga thank you nih dari Bro Mario Valentino ya, super thanksnya. Bang, bahas ini Ripple USD ya. Apa bisa pengaruh ke XRP? Salam tabur tuai. Wah, mantap ya, salam tabur tuai juga. Untuk ini ya, untuk Ripple, ya gue sebenarnya belum pelajari lebih dalam untuk Ripple USD ya. Kalau ngomongin bisa nggak ngaruh, ya kalau kita lihat Luna dan USD bisa ngaruh kan, hancur tuh akhir Luna ya. Tapi jujur gue pribadi belum pelajari lebih dalam. Kalau cukup banyak yang nanya mengenai Ripple USD ini, mungkin gue akan bahas nanti at some point ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX, dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy.
Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinEx ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinEx, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Kita masuk ke Solana. Untuk Solana, posisi short kita, kalau buat lo yang konservatif ya, ini kan berarti buka di sekitar 280 lah ya, kita bulatkan aja 280. Kemarin buat yang konservatif tutup di jam berapa ya kemarin? Coba kita cek. Kemarin itu kita tutup di jam 8 lah ya, kita bikin jam 8 aja. Oke, jam 8 berarti di sini nih ya. Nah, lu buka di 280. Kasar aja ya, 280 lah. Ya, di sini. 280 lu TP di jam 8. Berarti di sini. Lumayan profit 2,82%. Nah, buat yang agresif dan masih mempertahankan posisi, sekarang udah sedikit deg-degan nih karena naik lagi. Nyaris kena target TP tapi belum ya. Jadi buat lo yang agresif ya sebenarnya boleh-boleh aja. Lo tetap pasang TP di 222,64. Ya baik lagi lah. Yang penting SL-nya punya gitu. Karena kalau nggak punya SL bahaya ya. Oke. Itu kurang lebih untuk Solana ya. Asik ya. Posisi long profit, posisi short profit ya. Untuk posisi spotnya di angka 222,64. Lalu di 203,93. Dan di 192,13. Untuk yang struktur ini kita satuin sama EMA20 karena cukup dekat. Jadi dihitung confluence saja ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP akhirnya ada struktur resisten baru. Nah, apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 2,738, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Dan kalau sampai terjadi setup seperti itu, ini juga bisa potensi menjadi double top sebenarnya. Ya, jadi kita lihat aja, ada retest 1, retest 2 nggak? Di 2,738. Oke, target TP-nya otomatis di EMA20 ya. Dan jangan lupa, kalau target TP kita di MA, atau di moving average, itu harus diupdate. Karena dari hari ke hari akan berubah. Ya, ini sesuai dengan namanya, moving average, bukan static average. Ya. Oke. Selanjutnya untuk posisi spot EMA20 lalu 1,476 dan di 1,396. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di XRP. Next kita masuk ke BNB dan untuk BNB ini jujurnya belum ada setup juga karena wah ini kemarin nge-wick tinggi ke atas, sekarang nge-wick tinggi ke bawah. Ini BNB bingung mau kemana sepertinya ya. Jadi ya untuk posisi futures kita skip dulu aja karena belum ada setup. Ada potensi sih di sini bisa jadi struktur, tapi ya lagi-lagi belum terjadi corrective movement yang signifikan, jadi ya mendingan jangan dibikin struktur dulu deh ya. Posisi spotnya di angka 654,4 yang confluence dengan EMA20, lalu di angka 632,9 dan di MA50 di 618,3. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini ya setupnya, dan ya buat yang di Solana asik nih ya, kena atas, kena bawah ya. Ya, tapi pokoknya gini sih, ya kalau gue pribadi akan mengingatkan bahwa tidak ada SOP trading yang win rate-nya 100%. Kalau sampai ada yang ngomong seperti itu, hati-hati, liquidity semakin besar, biasanya scammer juga semakin banyak. Ya, kalau orang bilang 100%, antara dua, antara dia baru mulai dan ya baru sekali 2 kali trading dan ya kebetulan benar semua dan menang semua gitu ya. Atau yang kedua, itu scam. Karena banyak sekali scam yang sistemnya seperti itu. Ya win rate kita 100% gitu. Jadi hati-hati ya. Dan sebelum kita tutup video kita pada hari ini ya, mungkin gue ingatkan lagi sekali lagi untuk kita tuh nonton atau kita konsumsi informasi apapun bentuknya, video, mau di majalah mau bentuknya ya apapun itulah informasinya ya, itu lu baik-baik dicerna gitu. Jangan cuma sekedar ditonton sekilas udah gitu, oh ya udah pokoknya gini, padahal intinya salah total gitu. Oh, itu hati-hati ya, hati-hati karena itu salah satu yang gue pernah baca dulu ya mengenai di Indonesia tuh ternyata kemampuan untuk menyimpulkan
satu kalimat atau bukan kalimat, satu paragraf di Indonesia itu sangat parah katanya ya. Nah ayo perbaiki itu, karena kalau kita nggak bisa menyimpulkan, jangankan satu konsep yang rumit ya, kalau kita cuma paragraf aja nggak bisa menyimpulkan itu sangat bahaya gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Plus satu lagi, salam tabur tuai. Jangan lupa, apa yang lo tabur akan lo tuai. Ya, jadi jangan kebanyakan nabur hal buruk. Nanti nuainya buruk semua. Ya, mending kalau nuai buruknya waktu muda masih kuat. Kalau udah tua gimana ya? Jadi mendingan tabur sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.